Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwadani dengan NIM 19010/2015 dari kelas TI 1B. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas IMK yang saya buat dengan judul evaluasi teknis. Untuk bagian TUI dan TIK bisa kalian baca di sini. Yang pertama itu, mahasiswa diharapkan mampu mempelajari mengenai materi evaluasi teknis. Yang kedua, mahasiswa dapat menguji kegunaan informasi dan penerimaan sistem interaktif. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu melakukan pendekatan pada evaluasi teknis. Kemudian, masuk ke bagian slide outline. Pada bagian ini saya akan membahas mengenai 4 hal. Yang pertama itu understanding evaluation atau pengertian evaluasi. Yang kedua adalah goals of evaluation atau tujuan evaluasi. Yang ketiga itu evaluasi through expert analysis atau evaluasi melalui analisis ahli. Yang keempat, evaluation through user participant, evaluasi melalui partisipan pengguna. Baiklah, masuk ke materi yang pertama, yaitu understanding evaluation atau pengertian evaluasi. Saya di sini akan membahas mengenai 3 hal ini. Yang pertama itu evaluasi, pengertiannya, alur evaluasi, dan hubungannya. Untuk pengertian evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada role of evaluation atau alurnya. Misalkan jika proses seperti ini digunakan, kita masih perlu melakukannya, menilai desain dan mengurangi sistem untuk memastikan bahwa mereka benar-benar berperilaku seperti yang diharapkan dan memenuhi persyaratan pengguna. Nah, kemudian masuk ke hubungan antara prinsip atau prototyping. Teknik membantu memastikan bahwa desain dinilai secara terus-menerus. Ini tuh pastinya memiliki keuntungan bahwa masalah dapat diselesaikan sebelum dipertimbangkan upaya dan sumber daya telah dikeluarkan untuk implementasi itu sendiri. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu goals of evaluation atau tujuan dari evaluasi. Di sini ada 3 tujuan utamanya, yaitu bisa kalian baca bahasa Inggrisnya di sini. Yang satu itu menilai tingkat dan aksesibilitas sistem fungsi. Yang kedua, menilai pengalaman pengguna dari interaksi. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah khusus sistem. Nah, langsung saja kita bahas tujuan evaluasi yang pertama, yaitu menilai tingkat dan aksesibilitas sistem fungsi. Arti dari tujuan tersebut mengacu pada fungsionalitas sistem, karena mungkin sistem harus sesuai dengan pengguna persyaratan. Dan ini termasuk tidak hanya membuat fungsionalitas yang sesuai tersedia dalam sistem, tetapi membuatnya jelas dapat dijangkau oleh pengguna. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menilai pengalaman pengguna dari interaksi. Evaluasi pada tingkat ini juga dapat mencakup mengukur kinerja pengguna dengan sistem untuk menilai efektivitas sistem dalam mendukung tugas. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi masalah khusus dengan sistem. Dalam hal ini penting untuk mengidentifikasi area desain yang membebani pengguna dalam beberapa cara, mungkin dengan meminta informasi yang berlebihan. Misalkan klarifikasi prinsip yang lebih lengkap yang dapat digunakan sebagai evaluasi. Tujuan akhir dari evaluasi ini untuk mengidentifikasi masalah spesifikasi dengan desain. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu evaluasi melalui analisis para ahli. Evaluasi pertama, suatu sistem idealnya dilakukan sebelum ada pekerjaan implementasi yang dimulai. Misalnya begini, jika desain itu sendiri dapat dieksekusi, kesalahan yang mahal dapat dihindari
karena desain dapat diubah sebelum sumber daya utama komitmen. Pada evaluasi melalui analisis ahli, niat desainnya itu mengacu pada pengidentifikasian area yang mungkin menyebabkan kesulitan karena melanggar yang diketahui prinsip kognitif atau hasil empiris yang diterima. Metode ini bisa digunakan pada setiap tahap dalam proses pengembangan dan spesifikasi desain, hingga storyboard dan prototipe hingga implementasi penuh. Dalam hal ini, menjadikan pendekatan evaluasi yang fleksibel. Evaluasi melalui analisis ahli juga relatif murah, karena mereka tidak memerlukan pengguna keterlibatan. Nah, kemudian dalam evaluasi melalui analisis ahli terdapat 4 buah pendekatan untuk bahan pertimbangannya. Yang pertama ini bisa kalian baca di sini. Sekarang kita lanjut untuk pendekatan yang pertama, yaitu cognitive walkthrough. Dalam bahasa Indonesianya adalah panduan kognitif. Langkah kognitif awalnya diusulkan dan kemudian direvisi oleh Paulson dan rekannya sebagai upaya untuk memperkenalkan teori psikologis ke dalam informal dan teknik walkthrough subjektif. Asal-usul pendekatan walkthrough kognitif untuk evaluasi adalah panduan kode yang dikenal dalam rekayasa perangkat lunak. Untuk fokus utama pada pendekatan walkthrough adalah pada pembelajaran melalui eksplorasi. Eksplorasi itu penjelajahan atau pencarian. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Di sini materi mengacu pada melakukan walkthrough. Nah, istilah walkthrough sekarang merujuk pada walkthrough kognitif dan bukan untuk walkthrough yang jenis lain. Di sini ada 4 yang perlu diperhatikan. Nah, bisa kalian baca 1 sampai 4. Yang pertama itu spesifikasi prototype system. Pada spesifikasi prototype system tidak harus lengkap, tapi itu harus cukup rinci, detail seperti lokasi dan kata-kata untuk menu bisa membuat perbedaan yang besar. Untuk yang kedua adalah deskripsi tugas harus dilakukan pengguna pada sistem. Ini harus menjadi tugas representasi yang sebagian besar pengguna ingin lakukan. Nah, untuk yang ketiga adalah a complete written list of the action. Daftar lengkap tindakan tertulis yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dengan sistem yang diusulkan. Untuk yang keempat ini adalah an indication of who the user, yang artinya indikasi siapa pengguna dan pengalaman serta pengetahuan seperti apa evaluator dapat berasumsi tentang mereka. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini masih membahas materi mengenai pendekatan yang kedua, yaitu heuristic evaluation. Heuristic evaluation adalah pedoman atau prinsip umum atau aturan praktis yang dapat memandu desain, keputusan atau digunakan untuk mengkritik keputusan yang telah dibuat. Heuristic evaluation yang dikembangkan oleh Jack Nielsen dan Ruth Molich adalah metode untuk penataan kritik sistem menggunakan seperangkat heuristik yang relatif sederhana dan umum. Evaluasi heuristik dapat digunakan pada spesifikasi desain sehingga berguna untuk mengevaluasi desain awal, tetapi juga dapat digunakan pada prototipe, storyboard, dan sepenuhnya sistem yang bertugas. Karena maka dari itu, pendekatan tersebut fleksibel dan relatif murah. Pendekatan ini bisa digabungkan ke dalam perangkat keparahan keseluruhan pada skala 0 sampai 4. Ini adalah pendekatan skala 0 sampai 4. Nah, pada skala 0 sampai 4 saya akan membahas yang pertama dulu, yaitu skala 0. Nah, artinya di sini itu pada skala 0 artinya saya tidak setuju bahwa ini adalah masalah kegunaan sama sekali. Pada skala 1, masalah kosmetik saja, artinya tidak perlu diperbaiki kecuali waktu tambahan tersedia di proyek. Pada skala 2, masalah kegunaan kecil, artinya
ini masalah kegunaan kecil, artinya memperbaiki ini harus diberikan prioritas rendah. Kemudian pada skala 3, yaitu masalah kegunaan utama, artinya penting untuk diperbaiki sehingga harus diberi prioritas yang tinggi. Pada skala 4, bencana kegunaan, artinya keharusan untuk memperbaiki ini sebelum produk dapat dirilis. Nelson masuk ke pendekatan yang ketiga, yaitu model based evaluation. Pendekatan berbasis pakar ketiga adalah penggunaan model kognitif dan desain tertentu. Model menjadikan cara menggabungkan spesifikasi desain dan evolusi ke dalam kerangka kerja yang sama. Contoh dari pendekatan ini adalah model GOMS atau Ghost Operator Method dan Selection, memprediksi kinerja pengguna dengan antarmuka tertentu dan dapat digunakan untuk memfilter opsi desain tertentu. Nah, pendekatan yang terakhir adalah using previous studies in evolution. Psikologi eksperimental dan interaksi manusia komputer di antara mereka memiliki banyak hasil eksperimen dan bukti empiris. Beberapa di antaranya khusus untuk domain tertentu, tetapi banyak berurusan dengan masalah yang lebih umum dan berlaku dalam berbagai situasi. Contoh pada masalah ini adalah kegunaan berbagai jenis menu, ingat nama, perintah, dan pilihan icon. Kemudian ini adalah materi yang keempat, yaitu evaluation through user participant, artinya evaluasi melalui partisipan pengguna. Teknik yang dipertimbangkan pada materi ini berkonsentrasi pada evaluasi desain atau sistem melalui analisis perencanaan. Metode dalam evaluasi melalui partisipasi pengguna ada dua yang mau saya bahas. Yang pertama adalah style of evaluation. Sebelum kita mempertimbangkan beberapa teknik yang tersedia untuk evaluasi pengguna, kami akan membedakan antara dua gaya evaluasi yang berbeda yang dilakukan dalam kondisi laboratorium, yang dilakukan di lingkungan kerja atau di bidang. Dalam hal ini juga dibagi menjadi dua, yaitu studi laboratorium dan studi lapangan. Lalu, apa itu studi laboratorium? Dalam studi laboratorium, pengguna dikeluarkan dari lingkungan kerja normal untuk mengambil bagian dalam terkontrol. Studi laboratorium pasti juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan di sini adalah laboratorium yang lengkap dapat berisi audio atau visual yang canggih. Kedua, fasilitas rekam dan analisis. Ketiga, cermin dua arah. Dan yang terakhir adalah komputer yang instrumentasi. Di samping keuntungan, pasti juga ada kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah kurangnya konteks untuk misalnya lemari arsip, kalender dinding, buku atau interupsi. Dan yang tidak wajar dalam situasi ini adalah berarti bahwa seseorang secara akurat mencatat situasi yang tidak pernah muncul di internet dan di dunia nyata. Kemudian ada studi lapangan. Jenis evaluasi kedua ini membawa perencanaan atau evaluator ke pengguna lingkungan untuk mengamati sistem yang sedang beraksi. Pada studi lapangan terjadi banyak pro dan kontra. Kenapa begitu? Karena tingkat kebisingan sekitar yang tinggi, tingkat pergerakan yang lebih tinggi, dan interupsi yang konstan. Metode selanjutnya adalah empirical method experimental evaluation. Nah, salah satu metode yang paling kuat untuk mengevaluasi suatu desain atau aspek dari suatu desain adalah dengan menggunakan percobaan terkontrol. Pada metode empirical method juga dibagi menjadi dua. Nah, partisipan dan variabel. Partisipan atau peserta mengacu pada pilihan peserta itu sangat penting untuk keberhasilan percobaan apapun. Dalam evaluasi percobaan, peserta harus dipilih agar sesuai dengan populasi pengguna yang diharapkan seminim mungkin. Secara simpelnya tuh, ini akan melibatkan pengujian eksperimental dengan yang sebenarnya, tetapi ini tidak selalu memungkinkan. Lalu, yang kedua adalah variabel.
Ini sama halnya dengan eksperimental, manipulasi, dan mengatur variabel dalam kondisi yang terkendali untuk menguji hipotesis. Nah, di dalam variabel ini juga dibagi menjadi dua, yaitu variabel dimanipulasi dan variabel diukur. Cukup sekian materi dari saya. Apabila ada materi yang belum tersampaikan, silakan kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Terima kasih juga sudah mau mendengarkan video ini dan menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.